Saat ini, saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian materi matematika, yaitu fungsi dan grafik, dalam bidang farmasi. Namun sebelum itu, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu farmasi dan apa itu fungsi. Farmasi, yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu farmasi, dan dalam bahasa Yunaninya yaitu farmakon, yang berarti obat, adalah salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan kimia yang mempelajari tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat untuk suatu penyakit. Farmasi juga mempelajari pengembangan ilmu dan teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan kondisi pasien. Salah satu bidang matematika yang berkaitan dengan farmasi antara lain fungsi dan grafik yang saat ini saya akan menjelaskannya. Definisi fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B, atau juga merupakan suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal Fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Hasil pemetaan dari domain ke kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, I, dan sebagainya. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, maka dapat dinotasikan dengan Fx A ke B. Contoh, diketahui fungsi Fx sama dengan 1 kurang X kuadrat. Tentukan daerah hasilnya jika df sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, di sini sudah terdapat tabel di mana nilai X kita pilih 0, 1, 2, 3 dan Fx 1, 0, min 3, dan min 8. Berdasarkan tabel ini, WF sama dengan min 8, min 3, 0, 1. Hubungan antara X dan Fx dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini adalah daerah asal, dan ini adalah daerah hasil. Himpunan dari semua X, Fx, disebut grafik fungsi F. Jadi, fungsi F adalah grafik dari persamaan Y sama dengan Fx. Macam-macam fungsi berdasarkan pemetaannya. Nah, yang pertama, fungsi 1-1 atau injektif. Jika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Atau, jika Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. B sama dengan A, B, C, D, E. F, A ke B dinyatakan dengan pasangan terurut F 1A, 2C, 3B, 4E. Tampak bahwa tiap anggota A yang berbeda mempunyai peta yang berbeda di B. Ini adalah grafiknya. Ini adalah
A, dan ini B. Fungsi f adalah fungsi injektif atau satu-satu. Yang kedua adalah fungsi onto atau surjektif. Jika daerah hasil sama dengan daerah kawan, atau range sama dengan kodomain. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4. B sama dengan A, B, C. F, A ke B dinyatakan dalam pasangan terurut F. 1, A, 2, B, 3, C, 4, B. Ini adalah grafiknya. Tampak bahwa daerah hasil fungsi f adalah RF sama dengan A, B, C, dan RF sama dengan B. Di sini, setiap anggota di A berpasangan dengan anggota di B. Tidak ada yang kosong. Maka fungsi f adalah fungsi onto atau surjektif. Semua memiliki pasangan masing-masing. Yang ketiga adalah fungsi into, yaitu jika daerah hasil merupakan himpunan bagian murni dari daerah kawan. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4. B sama dengan A, B, C. F, A ke B dinyatakan dalam pasangan terurut F, fungsi F adalah fungsi into. Ini adalah grafiknya. Yang keempat adalah korespondensi satu-satu atau bijektif, yaitu jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus juga fungsi surjektif atau satu-satu dan onto. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B sama dengan A, B, C, D. F sama dengan A ke B dinyatakan dalam pasangan terurut F. 1, A, 2, B, 3, D, 4, C. Ini adalah grafiknya. Tampak bahwa fungsi f adalah fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Maka fungsi f adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi linear. Contoh, suatu fungsi linear ditentukan oleh y sama dengan 4x kurang 2 dengan daerah asal x di mana x lebih besar sama dengan minus 1 dan x kurang dari sama dengan 2. Dan x adalah anggota bilangan real. Buatlah tabel titik-titik yang memenuhi persamaan di atas dan gambarlah titik-titik tersebut dengan diagram Cartesius. Juga tentukan titik potong grafik dengan sumbu x dan y, dengan sumbu x dan sumbu y. Nah, kita pertama ambil sembarang titik pada domain. Kita ambil titik x yaitu minus 1, 0, 1, dan 2. Jadi grafik fungsi melalui titik-titik minus 1, minus 6, 0, minus 2, 1,2, dan 2,6. Ini adalah grafiknya. Untuk menentukan titik potong, pertama titik potong dengan sumbu x, di mana y sama dengan 0. Y sama dengan 4x kurang 2. Karena y sama dengan 0, jadi kita ganti y sama dengan 0. Yaitu 0 sama dengan 4x kurang 2. 2 kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 2 sama dengan 4x. Jadi x sama dengan 2/4 atau 1/2. Jadi titik potong dengan sumbu x adalah
1/2, 0. Titik potong dengan sumbu Y, yaitu X sama dengan 0. Y sama dengan 4X kurang 2, Y sama dengan 4 kali 0 karena X kita ganti dengan 0, kurang 2. Jadi Y sama dengan minus 2. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, minus 2. Cara menentukan gradien. Yang pertama, persamaan bentuk Y sama dengan MX tambah C, gradiennya adalah M. Persamaan bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0 atau AX tambah BY sama dengan minus C adalah M sama dengan minus A per B. Persamaan garis lurus melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2, gradiennya adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Contoh, tentukan gradien persamaan garis berikut. A, Y sama dengan 3X kurang 4 dan B, 2X kurang 5, Y kurang 7. Yang kedua, tentukan gradien garis yang melalui pasangan titik minus 2,3 dan 1,6. Untuk jawaban nomor 1, 1A sama dengan Y sama dengan 3X kurang 4, gradiennya adalah 3. Untuk yang B, 2X kurang 5Y sama dengan 7, di mana di sini kita menggunakan rumus minus A per B, di mana A sama dengan 2 dan B sama dengan minus 5. Jadi minus 2 per minus 5. Nomor 2, kita menggunakan rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan X6 kurang 3 per 1 kurang minus 2 sama dengan 1. Nah, saat ini saya akan menjelaskan pengaplikasian fungsi dan grafik dalam bidang farmasi. Nah, di sini ada soal, suatu pabrik farmasi menghasilkan dua jenis kapsul obat flu yang diberi nama Fluin dan Fluon. Setiap kapsul memuat 3 unsur atau ingredient utama dengan kadar kandungannya tertera dalam tabel. Menurut resep dokter, seseorang yang sakit flu akan sembuh jika dalam 3 hari atau secara diratakan meminum minimum menelan 12 grain aspirin, 74 grain bikarbonat, dan 24 grain koden. Jika harga Fluin yaitu 200 dan Fluon 300 per kapsul, berapa kapsul Fluin dan berapa kapsul Fluon harus dibeli supaya cukup untuk menyembuhkan dan meminimumkan ongkos pembelian total? Penyelesaian. Nah, kita menggunakan pemisalan, yaitu misalnya Fluin sama dengan X dan Fluon sama dengan Y. Maka yang pertama, fungsi kendala yang pertama 2X tambah Y lebih dari sama dengan 12 dengan gradien M1 sama dengan minus 2. Dan fungsi kendala yang kedua, 5X tambah 8Y lebih dari sama dengan 74 dengan gradien M2-nya sama dengan minus 5 per 8. X tambah 6Y lebih dari sama dengan 24 dengan gradien M3-nya sama dengan minus 1 per 6. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi objektif yaitu minimum Z. Z sama dengan 200X tambah 300Y dengan gradien MOB sama dengan minus 2 per 3. Kita menggunakan analisis gradien yaitu minus 2 kurang dari minus 2 per 3 dan minus 2 per 3 kurang dari minus 5 per 8 dan minus 5 per 8 kurang dari minus 1 per 6, di mana gradiennya pun mengikuti analisis gradien ini. Berarti Z minimum di saat garis kendala 1 dan 2 berpotongan. Kita menggunakan persamaan kendala 1 dan 2.
yaitu 2x tambah y sama dengan 12, 5x tambah 8y sama dengan 74. Kita akan menghilangkan y dengan mengkalikan di persamaan 1 dikalikan 8 dan di persamaan kedua dikalikan 1. Hasilnya 16x tambah 8y sama dengan 96 dan 5x tambah 8y sama dengan 74. Kita kurangkan 8y, 8y-nya habis. Jadi 16 kurang 16x kurang 5x sama dengan 11x sama dengan 96 kurang 74 sama dengan 22, di mana x sama dengan 2 dan y sama dengan 8. Sehingga nilai minimum z sama dengan 200 dikali x-nya 2 tambah 300, y-nya 8 sama dengan 2800. Kesimpulannya, hanya butuh 2 kapsul fluin dan 8 kapsul fluon agar biayanya minimum sebesar 2.800 dan penyakit tetap bisa disembuhkan. Nah, soal kedua, di sebuah laboratorium mikrobiologi dilakukan percobaan laktonisasi asam hidrofeksivaleri pada suhu 25 derajat Celcius. Data percobaan disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan konsentrasi CT dari asam ini dalam mol per liter setelah T menit. Di sini disajikan dalam bentuk tabel. Sketsa grafiknya dan perkirakan konsentrasi asam tersebut saat detik ke-5, 7, 5, detik ke-3, 3, 5, dan 7. Penyelesaiannya diasumsikan fungsinya berbentuk garis lurus dan melalui titik 4,0304 dan 0,208. Maka persamaan fungsinya adalah CT kurang 0,0304 per 2,0208 kurang 0,20304 sama dengan T kurang 4 per 8 kurang 4. CT sama dengan minus 0,024X tambah 0,4. Nah, ini adalah grafiknya. Sehingga dengan memasukkan nilai T pada persamaan ini akan diperoleh nilai CT yang diinginkan, di mana C3 sama dengan 0,328, C5 sama dengan 0,280, C7 sama dengan 0,232. Jadi, konsentrasi asam tersebut pada detik ke-5, detik ke-3 adalah 0,328 M, detik ke-5 adalah 0,280 M, dan detik ke-7 adalah 0,232 M. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.